Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Syaida, praktikan PG Web dari kelompok B. Di sini saya izin mempresentasikan terkait hasil praktikum saya di acara kedua, yaitu HTML dan CSS. Di sini saya sudah buka bagian VS Code, indeks HTML di dalam PG Web acara 2. Sebelumnya, untuk pendahuluan saya ingin memberikan teori terkait HTML dan CSS. CSS sendiri memiliki kepanjangan Cascading Style Sheet, sedangkan untuk HTML itu kepanjangannya Hypertext Markup Language, di mana kedua hal tersebut merupakan salah satu jenis dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website ataupun laman. Nah, perbedaan dari HTML dan CSS ini, kenapa saya bilang mereka saling terkait dan mereka ini dapat mengembangkan website karena fungsian dari HTML dan CSS ini pun saling berketergantungan satu sama lain. Jadi kalau HTML itu dia merupakan struktur konten yang berisi elemen-elemen dasar yang seperti teks, gambar, link, lalu formulir yang terdapat di dalam sebuah website ataupun laman. Namun jika CSS, nah CSS ini fungsinya untuk menghidupkan website yang telah dibuat. Jadi setelah kita membuat kerangka tersebut yang berisi head, body, lalu ada header, lalu ada paragraf di dalam HTML itu, kita menghidupkannya dengan CSS atau Cascading Style Sheets tersebut. Bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu kita membuat bagaimana website ini bisa menarik, bisa interaktif terhadap pengguna yang akan membaca dan menggunakan website tersebut. Nah, tentunya CSS ini dirancang atau di-coding sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana dan siapa target market dari website yang telah kita buat. Nah, kita langsung saja demo bagaimana cara pembuatan dari HTML CSS ini ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu, kita buka bagian C, lalu XM, lalu di bagian htdocs. Di sini kita buat satu folder terlebih dahulu. Di sini saya buat acara 2. Lalu selanjutnya kita buka VS Code. Di dalam VS Code ini kita membuat indeks HTML di dalam acara 2 tersebut, di dalam folder acara 2. Nah, selanjutnya kita melakukan pengkodingan, lalu sudah di-coding seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita membuka hasil coding tersebut? Kita bisa menghidupkan XAMPP terlebih dahulu ya. Kita search saja XAMPP control panel, lalu nanti akan muncul, nah seperti ini. Di bagian Apache ini kita start ya. Di sini sudah saya mulai, lalu oke bisa kita close. Nah, lalu kita bisa membuka. Nah, bagian sini. Bagian sini kita klik localhost. Ini maaf. Localhost 02. Yang ini. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari website kita. Website yang sudah kita rancang di dalam indeks HTML ini. Nah, bagaimana caranya kita mempermudah dari scripting ini? Caranya, nah karena adanya kemajuan teknologi mungkin ya, kemajuan informasi, di dalam website ini, di w3schools.com ini, kita diberikan beragam tutorial dalam penggunaan CSS dan HTML. Jadi kedua ini bisa kita gunakan untuk acuan kita menulis coding di dalam VS Code ini ya. Nah, setelah selesai di coding, bagaimana kerangkanya? Menggunakan head dan body, lalu kita stylishkan. Kita stylekan menggunakan style ini di dalam body, kita berikan background color, lalu kita gunakan text align center, lalu ini colornya kita sinkronasi agar tidak begitu kontras antar satu dan yang lain, lalu kita tambahkan gambar,
atau kalau tidak kita tambahkan mana ini? Kita tambahkan link YouTube seperti itu. Nah, untuk tampilan dari website saya seperti ini. Nah, ini pembuatan tabel ini diperlukan style juga ya. Jadi tidak hanya menggunakan HTML, tapi ini juga menggunakan style seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana kita memasukkan HTML ini ke dalam GitHub? Karena di sini kita tidak hanya membuat sebuah website, tapi kita juga dapat menggabungkannya atau memasukkannya ke dalam GitHub agar pengguna atau pembaca website itu mudah untuk mencari dan menemukan website yang telah kita buat. Nah, ini kita langsung saja kita buka bagian ini ya. Coba saya buka baru GitHub. Nah, di dalam GitHub ini sudah masuk akun saya. Kita seperti kemarin, kita menambahkan repositori baru. Di sini sudah saya buat ya repositorinya yang ini, PG Web Acara 2. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini dapat kita upload ya. Ini kita upload bisa menggunakan dua cara. Itu cara yang pertama mungkin sama seperti di acara kemarin, yaitu dengan Git push. Nah, tapi kalau saya di acara ini saya menggunakan cara yang baru, yaitu upload file. Lalu sudah masuk ke sini, kita buka settings. Di dalam settings kita langsung ke page. Lalu di bagian page ini branch-nya kita ganti menjadi main. Lalu ini biarkan default saja root seperti ini. Lalu hasil yang dapat kita buka ini bisa di visit ya. Kita visit. Nah, seperti ini tampilan website saya. Itu kurang lebihnya dari penjelasan saya terkait project yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.